Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dari mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara, saya Yuliati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung, telah melaksanakan aksi nyata sebagai berikut. Sebelumnya, dari modul 1.1 saya telah memahami tentang dasar-dasar pendidikan, yakni pendidikan haruslah menuntun. Kemudian, pendidikan juga harus memperhatikan kodrat anak. Pendidikan juga harus menanamkan budi pekerti. Selanjutnya, pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Selanjutnya, dari apa yang sudah saya pahami dari modul 1.1, saya melakukan perubahan di kelas saya. Adapun perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas, yakni setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa ada yang salah dalam pembelajaran saya di kelas selama ini. Saya merasa pembelajaran yang saya lakukan masih terpusat kepada guru, sehingga saya kurang memahami karakteristik anak dan kurang memberi ruang pada anak untuk mengeksplor kemampuannya. Hal tersebut berdampak pada anak yang cenderung pasif dan kurang mandiri dalam pembelajaran. Selanjutnya, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah yang pertama, saya merasa harus merubah metode pembelajaran saya, yakni yang awalnya berpusat pada guru, saya harus merubahnya menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Selanjutnya, saya juga harus mendukung pembelajaran saya dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, baik media pembelajaran konvensional atau tradisional maupun media pembelajaran yang berbasis teknik informatika atau media pembelajaran interaktif digital. Selanjutnya, saya pun tidak lupa harus mengadakan pembiasaan budaya positif dan membangun kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Adapun tahapan aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah tahap pertama, yakni tahap perencanaan. Pada tahapan ini, saya melakukan diskusi dan kolaborasi baik dengan Bapak Kepala Sekolah, staf kurikulum, dan rekan sejawat. Di sini kami berdiskusi tentang strategi pembelajaran yang sesuai dan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta memfasilitasi siswa untuk dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya pun menyusun modul ajar dan LKPD. Setelah modul ajar dan LKPD tersusun, saya pun menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan strategi pembelajaran yang saya pilih, serta mendukung LKPD yang sudah saya susun. Selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yakni tahap penerapan. Pada tahap penerapan
aksi nyata di dalam pembelajaran di kelas, saya berupaya menumbuhkan sikap religius dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Selanjutnya, saya pun tak lupa menyiapkan murid pada kondisi siap belajar melalui kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Berdiri dulu semuanya. Selanjutnya, ketika anak sudah siap untuk belajar, saya pun mendorong anak untuk berliterasi secara mandiri dengan mempelajari materi yang sudah saya siapkan melalui blog guru saya. Silakan dibuka materinya, kita akan belajar melalui blog ya. Melalui blog Edumat Asik, silakan dibuka. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah itu bisa diukur dengan menggunakan persamaan trigonometri. Itu ya, itu diantara dari manfaat trigonometri. Selanjutnya setelah mengetahui manfaatnya, sekarang hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang trigonometri ini adalah materi prasyaratnya. Prasyaratnya apa? Prasyaratnya adalah materi-materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Sekedar mengingatkan, sekarang silakan dibuka materi prasyarat terlebih dahulu. Lagi, 30. Selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas, saya pun berupaya memfasilitasi murid untuk dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan kelompok melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian saya juga melatihkan murid untuk berani mengemukakan pendapat dan mengkomunikasikan pemahamannya melalui kegiatan presentasi. Satu yang beranggotakan sendiri Rektor sebagai perwakilan kelompok. Saya Andiana Fialdi, saya Wulandari, saya Aminah Fatia. Saya Wilson Daniel Akmal. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tutur Tribo sebagai moderator. Nama saya Kami Syakira, nama saya Jessica Berdian Putri, nama saya Alvina Firabahari. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Lisa Mayanintia selaku perwakilan kelompok 2. Dan saya Arfan Rupsal. Saya Kristina Kamala. Saya Syakira Maulana dan Kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek paragraf sederhana untuk menentukan rumus trigonometri jumlah 2 sudut. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Dimas Dwi Saputra sebagai moderator. Saya Fiora Kariska. Saya Tutur Tribo. Akan mempresentasikan hasil proyek paragraf sederhana dalam menemukan rumus trigonometri jumlah 2 sudut. Perkenalkan, nama saya Tata Prabowo. Perkenalkan, nama saya Tia Diana. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Fredrik Sumanto. Pada tahap awal kami menentukan titik sudut berupa A, B, C, dan D dan sudut alfa dan beta. Selanjutnya menggunakan dasar trigonometri kami menentukan unsur-unsurnya. Sin alfa, sisi depan dibagi sisi miring sama dengan AD per AC, AD dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan DB per DC, DB sama dengan BC kali sin. Dari atas kita dapat menggunakan rumus perbandingan segitiga plus perbandingan segitiga PDR sama dengan plus segitiga PDR. Setengah kali atas kali ini sama dengan setengah kali DR kali DR kali sin alfa. Setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3 karena disederhanakan. Hasilnya terbukti. Kami memindai terlebih dahulu titik sudut dan sudutnya. Adapun sudutnya yaitu alfa dan beta. Dan titik sudutnya A, B, C, D dan PDR. Cos alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Keluar dari yang tidak dihasilkan adalah PDRS. B
dengan rumus 2 kali luas segitiga PRS seperti gambar di samping, lalu 2 kali setengah kali sisi PS kali sisi SR dikali sin alfa plus beta sama dengan A kali sin alfa plus beta akan jadi hasilnya adalah A kuadrat kali sin alfa plus beta untuk persamaan 1. Kami merubah posisi pada gambar segitiga pada gambar 2 menjadi segitiga pada gambar 3. Kami memperoleh hasil luas dari yang tidak diarsir, luas 1 dan 2, luas 1 APOK plus luas 2 luas OITM. Jadi kalau kami menyimpulkan bahwa sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Jadi kesimpulannya rumus trigonometri jumlah dua sudut adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Jadi kelompok kami berkesimpulan bahwa sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta plus cos alfa dikali sin beta, dan cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Dengan ini kami menyimpulkan dengan luas rumus segitiga yaitu A kuadrat dikali sin alfa plus beta. Ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Tutur Triwibowo. Saya ingin bertanya, berikan saya contoh penggunaan rumus tersebut. Sekian, terima kasih. Satu yang berlakukan sendiri. Kemudian saya pun mengarahkan murid untuk membuat kesimpulannya sendiri. Ada yang mau ngasih kesimpulan dapat apa hari ini kita belajarnya coba? Ya ada. Kesimpulannya cos alfa plus beta tidak sama dengan cos alfa plus cos beta. Ada lagi? Ya dia. Kesimpulannya bahwa sin alfa plus beta tidak sama dengan sin alfa plus sin beta. Jadi kesimpulannya sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta plus cos alfa kali sin beta. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Ada yang mau ngasih kesimpulan dapat? Tak lupa pula, di akhir pembelajaran saya pun membiasakan murid untuk melakukan refleksi pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan hasil evaluasi dari pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan Nisa. Menurut saya pembelajaran bab ini sangat menarik dan dengan menemukan konsep atau rumus sendiri, kami akhirnya paham konsep dan akan lebih lama mengingat rumus tersebut. Jadi kelebihan dari pembelajaran kali ini karena kita menemukan sendiri rumusnya, maka harapannya adalah kita lebih lama bertahan dalam memori kita, ya gitu ya. Dan karena lebih paham konsepnya, jadi kalau sewaktu-waktu lupa bisa mencari kembali, ya gitu ya. Ya, aplaus untuk diri kita masing-masing. Ada yang mau menyampaikan hasil setelah evaluasi dari pembelajaran kita kali ini? demikian tadi pembelajaran yang Ya, sudah silakan, saya Nisa. laksanakan Menurut pada saya tahap pembelajaran bab ini sangat penerapan. menarik Selanjutnya, tahap terakhir dari aksi nyata ini adalah tahap refleksi, yakni di sini saya menemukan tantangan terkait masih ada beberapa murid yang tidak berperan aktif atau tidak mau bekerja sama dengan teman di dalam kelompoknya. Kemudian juga masih ada murid yang belum percaya diri untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, maupun memberi tanggapan, juga mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas. Adapun solusi yang dapat saya lakukan ke depannya adalah saya harus melakukan intervensi dan pembimbingan secara personal dan merancang LKPD yang memotivasi peran aktif semua murid dalam proses pembelajaran, baik secara individu, kelompok, maupun klasikal. Selanjutnya, saya juga harus lebih sering melakukan kegiatan diskusi, tanya jawab, dan presentasi untuk melatih dan mengembangkan kepercayaan diri murid dalam berbicara di depan kelas dan terbiasa melakukan presentasi. Demikian tadi aksi nyata yang sudah saya lakukan, dan berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahsanuddin. Saya adalah rekan sejawat Ibu Yuli, mengajar mata pelajaran informatika. Ibu Yuli dalam pembelajaran yang diterapkan di kelas sudah bagus, interaktif, menarik, dan menyenangkan. Bu Yuli menggunakan berbagai strategi pembelajaran
dan menggunakan berbagai media pendukung. Selain itu, Bu Yuli juga sering berkolaborasi dengan guru lain, termasuk saya, dalam memfasilitasi anak memanfaatkan kemampuan TIK untuk pembelajarannya, termasuk juga pengerjaan tugas seperti pembuatan suatu produk. Demikian tadi aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk modul 1.1. Semoga apa yang sudah saya tampilkan dapat menginspirasi, dan terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.